guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Saputri Deli. Nah, kali ini aku bersama chef kita yang tadi ya guys. Tadi kan kita udah ada tuh masak-masak. Nah, sekarang kita saatnya untuk mencicipi masakannya. Tuh guys, langsung aja kita makan. Ini apa namanya? Cimol. Cimol pakai bumbu kecap pedas. Oke, langsung aja kita cobain guys. Cobain ya, ayo. Jatuh lagi. Pedas guys. Yang ini tadi cabenya banyak banget, jadi benar-benar pedas banget. Tapi jangan pedas masin. Itu bakal mandek sih. Jadi kalian kalau misalnya anak kos gitu kan, ngemil dan jajanan yang sama enaknya gitu bisa dicobain. Ya udah, buat kayak gini aja. Caranya sudah ada kan di tadi tuh. Bener. Oh, pedasnya. Ini aku nyobain yang ini ya guys, pakai telur. Hah, lebih pedas ngeliat. Omongan mantan. Nanti ada nggak sama ketawa-ketawa. Oke. Ini sambil Q&A Oke. Ya, kita sambil Q&A ya. Oke. Ini kayak lebih ke, karena kan kita nih teman SMA gitu kan guys. Jadi kalau di masa-masa sekolah dulu, hal apa yang paling nggak bisa kamu lupain? Hal yang paling aku nggak bisa lupain ya? Pernah tuh gara-gara nggak ngerjain PR. Tadi tuh satu kelas itu dihukum. Dan dihukumnya tuh suruh merangkak guys. Itu pelajarannya Pak Anu nggak sih? Pak Teguh. Ya. Itu gara-gara kita nggak ada yang ngerjain PR. Jadi kita dihukum suruh merangkak di lapangnya. Itu yang aku ingat terus. Pas itu tuh semuanya merangkak kan? Nggak ada yang nggak merangkak kan? Semuanya merangkak satu kelas. Pedas banget guys. Banget. Nih kalian bisa lihat ya guys, cabenya nih. Mantap. Walaupun pedas banget tapi lebih pedas omongan tetangga. Ini guys cabenya guys. Tapi kita suka pedas ya. Jadi tadi tuh aku nyampurin telur nih guys, karena aku kan suka telur gitu. Seru banget guys. Next, kamu lagi pertanyaan. Kalau aku ya, selama masa kuliah ini ada nggak sih yang membuat kamu jengkel banget? Jengkel banget di masa kuliah? Ya. Aku pernah sih jengkel sama ini, sama dosen. Oh iya, wajar, aku juga sering. Jadi gimana ya, ada memang kita nggak bisa memungkiri ada dosen yang kayak memang dia tuh kayak fokusnya ke satu mahasiswa aja gitu. Oh iya. Kayak misalnya mahasiswa ini bisa jawab pertanyaan dia, jadi dia sampai akhir dia ngajar itu ya udah dibangga-banggain terus yang satu orang itu. Seharusnya kan yang nggak gitu juga gitu loh. Sama pemikiran dosen yang bilang kayak gini, ya walaupun aku nggak lulus cum laude ya, tapi dia bilang kayak gini, yang lulus yang terbaik segala macam itu belum tentu dalam kehidupannya itu juga baik. Ada yang kayak dia tuh kasih contoh langsung tuh, nah orangnya sekarang kerja apa kan seharusnya nggak perlu dihitungkan kan, karena kan rezeki orang beda-beda gitu. Dan orang juga prosesnya juga beda-beda kan. Iya, kita nggak tahu yang lulusan terbaik segala macam itu gimana itu depannya kayak apa gitu sih. Kalau pikirnya masih kayak gitu, jadi kayak kesel aja kalau ngeliat dosen kayak gitu. Oke, gantian. Oke. Dan aneh-aneh ya. Enggak. Masuk kuliah kan aku tahu banget nih kamu. Kalau sekolah aku tahu kamu sama siapa aja gitu kan, tapi kalau kuliah aku tuh nggak tahu gimana perjalanan
hubungan cintamu gitu kan. Nah, awal kali kamu jatuh cinta sama seseorang itu kapan dan di mana? Oh, itu awal kali jatuh cinta ya? Iya, pas kuliah ya. Oh, pas kuliah ya. Kan kalau SMP aku sama kamu terus. SMA juga. Jadi tahu kamu sama siapa kali gitu. Kalau kuliahan aku nggak tahu. Jadi guys, sebenarnya aku tuh dari awal kuliah sampai semester 5 kalau salah, itu aku nggak ada pacaran. Karena emang waktu itu nggak pingin aja gitu pacaran, nggak tahu kenapa. Nggak laku juga kayak. Enggak sih, kayaknya nggak gitu juga sih. Masih laku. Cuma kayak nggak pingin aja gitu pacaran. Kayak masih mau fokus aja gitu ya. Kalau cuma suka-suka aja sih ada sih. Ya, cuma suka-suka aja gitu. Jadi awal-awal jatuh cinta itu kalau sama adik tingkat aku itu kayak cuma deket-deket gitu aja, tapi di ghosting. Waduh, seru banget itu. Nah, terus tuh kenal sama pacarnya sekarang, habis di ghosting sama adik tingkat itu, kenalah sama yang sekarang. Nggak sebut nama ya guys. Nah, udah kayak gitu, awal-awalnya tuh cuma kenal di chatting aja. Terus karena dia LDRan gitu kan, jauh ya, jadi dia PKL di Jogja. Jadi dekat pacaran. Sebenarnya nggak ada yang nembak sih, tapi sekarang tuh nggak nembak gitu. Jadi kayak deket aja gitu. Kayak udah dia jadiin kamu pacarnya. Kamu juga, tapi nggak ada kata kamu nggak jadi pacar aku, nggak ada kayak gitu. Nggak sejalannya aja sih. Karena beda ya hubungan waktu kita sekolah sama waktu udah dewasa gitu. Ya sebenarnya nggak tentang cinta doang. Oke, sekarang aku yang tanya ya. Pernah nggak sih kamu ngerasa insecure dengan apa yang kamu sudah peroleh selama ini? Seneng banget ya. Jadi sebenarnya aku tuh setiap, kalau bilang insecure, aku tuh setiap waktu tuh insecure. Jadi ya kan, sebenarnya itu tuh manusiawi insecure tuh. Kayak misalnya nih, kita keluar aja beli apa gitu segala macam di luar, terus ngelihat cewek nih fisiknya lebih bagus daripada kita, itu tuh udah insecure tuh. Sama. Walaupun di samping misalnya akademik kita bagus atau kuliah kita bagus segala macam, tapi insecure di bidang-bidang lain tuh pasti ada gitu. Karena kan kita pasti ada kekurangan, terus kita mandang kelebihan orang lain kan. Kayak gitu. Kayak giliran. Oke. Sambil menikmati ya guys, ini pedes banget ya soalnya. Oke. Apa ya? Guys, ini kalau kalian bisa lihat ya, ini keringat aku nih banyak banget. Iya. Ini sini guys. Soalnya emang sepedes itu. Cabenya tadi 15. Ditambah kecapnya memang sudah pedes. Hal memalukan apa yang pernah kamu alami selama kamu kuliah? Memalukan. Ya, hal memalukan. Kayak misalnya jatuh kah atau apa? Maksudnya jatuh dari tangga dia. Karena sih waktu itu di kelas namanya tuh lagi pada diem gitu. Ya namanya kita duduk di tengah-tengah gitu kan, kadang ada tuh cerita-cerita sama teman-teman gitu kan. Pas yang lainnya diem, tiba-tiba aku sendiri ngomong. Jadi orang-orang yang lain tuh pada nengok gitu kan, heboh banget ya gitu. Jadi sih menurutku yang malu. Aku tuh paling gimana ya? Aku tuh paling orangnya tuh paling nggak bisa kalau misalnya diliatin sama orang banyak kayak gitu. Kayak jadi bahan perhatian tuh aku paling nggak bisa. Malu. Kayak nggak pede gitu nah. Ya. Sekarang mau tanya nih. Kita dulu. Pernah nggak sih ngerasain jatuh bangunnya seorang Lestari Rizky yang menurut ya kan pandangan orang kan berbeda. Menurut kita yang nggak terlalu dekat atau orang yang dekat gitu kan, seorang Lestari Rizky ini kayaknya enak banget gitu. Ada nggak sih jatuh bangunnya selama kamu hidup gitu? Jatuh bangunnya itu apa? Ceritain mas. Jatuh bangun. Hal-hal yang paling menyedihkan. Ya. Sebenarnya banyak sih, tapi ini yang pas kuliah ya. Jadi yang kayak orang lihat tuh ini sih
hal yang mungkin nggak bakal orang ngira tuh aku ambis banget, kayak ikut lomba, kayak cari skill baru gitu kan. Kok orang ini nih ambis banget gitu. Sebenarnya dibalik keambisan aku ikut lomba itu cara aku mempertahankan hidupku. Jadi karena aku tuh malas, kayak misalnya kalau kerja 2 orang itu 1 bulan baru gaji. Tapi aku mikir kalau misalnya aku ikut lomba dalam sebulan itu 3 kali dan bisa menang, itu bayangin aja kalau misalnya 1 lomba aku dapatnya udah 500.000, lumayan tuh. Atau 300.000. Otomatis kalau aku menang lomba yang 3 yang aku ikutin, otomatis aku udah dapat lebih dari 1 juta gitu misalnya kan. Dan itu tuh untuk aku bertahan hidup. Dan itu jatuh bangunnya itu yang orang nggak lihat itu, misalnya orang lain bisa santai-santai, sedangkan aku harus di depan laptop belajar ngedit video sendiri itu gimana gitu. Dan belajar itu tuh nggak sehari 2 hari, Nggak gampang. Dan ketika orang tidur ya aku belajar gitu. Dan itu kalau menang lomba tuh sebenarnya bukan dapat pialanya segala macam. Sebenarnya jujur aja tujuan utama aku tuh uang. Ya uang itu untuk mempertahankan aku gitu. Manusiawi lah. Jadi kalau misalnya orang-orang yang hidup mereka mungkin orang tuanya ya ngirimin uang terus, sedangkan kayak kita ini kan harus cari uang sendiri gitu. Kalau misalnya Tati dengan cara kerja, tapi kalau aku caranya beda lagi, ikut lomba gitu. Jatuh bangunnya itu kadang tidur cuma 2 jam. Kalau ikut lomba debat itu tidur cuma 2 jam aja, jadi besoknya langsung ikut lomba debat. Mantap guys, perlu diapresiasi. Iya. Oke. Sekarang Tati, aku tuh penasaran. Kita ini kan tubuhnya mungil-mungil ya. Iya. Tapi kita punya semangat tinggi lah ibaratnya. Nah, aku ngeliat Teti ini, kok bisa ya kamu tuh bagi waktumu kuliah, terus kamu pada kerja juga gitu. Bahkan kamu kemarin skripsian sambil kerja. Nah, aku aja kayak cari jalan pintas gitu yang enak, ikut lomba dapat duit gitu kan. Nah, kamu gimana tuh? Ada nggak rasa-rasa kamu down pas kamu kerja, atau kayak pengalaman dimarahin sama atasan pas kamu kerja, atau gimana menyesuaikan dirinya itu gimana pas awal gitu? Awal-awal sih ya guys, itu aku awal kerja tuh semester 2 kalau nggak salah ya, semester 2 itu masih kerja biasa. Terus nyoba juga cari pengalaman di barista, karena memang aku hobinya suka masak gitu ya, jadi pingin aja gitu belajar jadi barista, ngerti kopi kayak gitu. Sampai aku di warung makan kayak gitu. Sebenarnya kalau dibilang jatuh bangun ya sama juga sih. Itu sebenarnya ngebagi waktu antara kuliah, kerja, skripsian tuh sumpah capek banget. Bayangkan kita kuliah, kalau kuliah biasa gitu kan jam 8, aku kan kuliahnya pagi, jam 8 sampai jam 1 siang, kadang jam 12. Habis itu nanti kerja sip. Karena aku nggak bisa ya kalau misalnya kerja tuh kayak dari pagi, misalnya tuh kayak dari pagi sampai sore gitu nggak bisa, jadi harus siang sampai malam kayak gitu. Jadi paginya kuliah jam 1 sampai jam 1, nanti jam 2 sampai malam sampai jam 10 tuh kerja. Itu rasanya capek banget guys. Bayangkan kalian, pernah aku di posisi yang ngedown bangetnya tuh kayak gini pas ada tugas kelompok lagi waktu itu. Jadi kan tugasnya tuh 5 orang kalau nggak salah. Mereka tuh nggak ada yang mau ngebantu aku gitu, jadi aku sendiri gitu kan yang ngerjain. Karena posisinya kerja. Jadi tuh dari pagi kuliah sampai jam 10 malam tuh, jam 10 malam tuh belum bisa tidur. Jam 3 subuh baru bisa tidur. Mantap. Bangun pagi tuh jam 7 tuh harus bangun lagi. Jadi tidur cuma 5 jam guys. Ya kan. Itu nggak semua orang bisa sih, kayak gimana ya? Sampai tiap malam tuh jujur ya guys, aku tuh kadang nangis gitu kan. Saking capeknya. Capek banget ya. Sampai bilang ya Allah, kapan ya Mas ya tuh dapat yang enak gitu kan. Ingin cepet-cepet selesai kayak gitu tuh, nggak misahin orang tua kayak gitu. Jadi tuh kalau misalnya uang kos kayak gitu, kalau uang makan pakai uangku sendiri. Pernah juga di satu sisi kalau misalnya gaji aku lumayan gitu kan, itu
uang kos sama uang makan aku yang bayar, jadi mama aku bayar uang kuliah kayak gitu. Kita setengah-setengah, soalnya kalau aku kan di swasta ya, kalau misalnya nggak kayak gitu kasihan dong orang tua. Aku nggak pingin kayak semuanya dilimpahkan ke orang tua kan nggak mungkin kan. Toh aku juga pingin belajar kayak gini loh, cari uang nggak enak asal hambur-hambur aja tuh. Iya, kita ngehargain banget sih kalau misalnya diibaratkan ada kayak beli baju nih di tempat yang ada mereknya, atau baju yang memang sama tapi nggak ada mereknya, aku mending yang nggak ada mereknya. Iya sama. Karena menurut aku tuh sekarang uang kayak berharga banget gitu. Nah, jangan yang buat apa sih merek-merek kan kayak gitu kan. Sama aku juga pernah, ya benar sih, pas kuliah tuh aku tuh jajan tuh rata-rata nyari uang sendiri. Iya. Kalau misalnya itu aku jualan juga kan, pas itu jualan, pernah aku sempat lumpia tuh buat sendiri terus aku jual. Terus kalau ada kesempatan fotokopiin pokoknya tugas gitu di kelas, itu aku langsung angkat tangan, baru aku ambil berkasnya dari dosen, terus aku yang fotokopiin satu kelas. Jadi ibaratnya satu orangnya aku ambil keuntungan 2.000. Jadi kalau misalnya siswanya 50 orang, udah aku dapat 1.000. Iya sih, mungkin. Jadi uang itu yang aku pakai untuk hidup seminggu kayak gitu. Dan kalau ngeliat teman-teman yang kayak outfitnya bagus-bagus tuh kayak sekarang udah gak iri lagi. Soalnya kita ngerasa cari uang gitu loh. Gitu. Dan kalau misalnya tahu mereka outfitnya dari uang orang tua, kita kayak udah sih biasa aja gitu. Biasa aja. Kita gimana ya di dunia perkuliahan tuh ya kerasnya kayak gitu sih. Iya, benar. Karena aku memang dari awal tuh kan dulu sebenarnya belum boleh nih kuliah. Karena orang tua aku mikir kita tuh orang nggak punya gitu Ya, kan. benar. Ngapain kamu tuh pengen kuliah kayak gitu? Itu loh uangnya tuh nggak sedikit kayak gitu kan. Nah karena memang aku pingin banget gimana kuliah. Jadi ya bagaimanapun caranya aku harus bangkit sendiri gitu. Nah, maksudnya nggak ngerepotin orang tua gitu, nggak bikin mereka pusing. Sampai sekarang mama aku juga ngerti aja sih. Ya. Toh aku juga kan kuliah ya niatnya baik gitu, maksudnya nggak selama aku kuliah dari aku awal masuk sampai selesai alhamdulillah sekarang nggak pernah sih kayak misalnya aneh-aneh gitu, jangan sampai masuk ke lingkungan yang nggak bagus, nggak pernah. Karena kita ngejaga diri juga gitu. Mantap guys. Guys, nih udah habis kita makan, bisa dikit aja. Dan kita juga tadi udah Q&A, sharing selama kuliah gimana. Gak semua orang itu perjuangannya itu gimana ya, gak semua orang tuh sama, proses orang tuh beda-beda. Tapi kita selalu menghargai setiap proses. Kadang ada yang lulus cepat, ada yang lulus lambat, pokoknya nikmati aja lah prosesnya. Dan itu pasti berakhir rencana yang terbaik dari Allah. Untuk kalian yang lagi kuliah sambil kerja kayak aku ini, pokoknya kalian tuh ingat aja sih sama orang tua. Pokoknya tuh jangan sampai putus semangat lah. Apapun yang terjadi itu jalani aja sambil berdoa. Kan kita nggak tahu ya kehidupan selanjutnya kayak apa. Itu sih saran aku sih. Pokoknya dan semoga orang-orang yang berjuang kayak kita ini kan menurut aku hebat banget sih gitu kan. Semoga kita yang kayak gini, yang kuliah sambil kerja, kuliah sambil cari uang, pokoknya kayak gitu, pasti insya Allah sukses lagi masa depan. Amin. Amin. Oke guys, thank you banget untuk udah nonton konten ini. Buat kalian yang nonton, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel kita. Dan kalian bisa follow IG-nya Eli, ada di ujung sini, dan IG ku juga. Pokoknya kalian dukung konten-konten berikutnya, nanti bakal seru-seru banget. Mungkin kita bakal jalan-jalan ke Samarinda ya, kita keliling Samarinda juga. Nanti kita tunggu teman kita yang satunya datang dulu. Oke guys, bye.